Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang paling besar. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Fasalli li rabbika wanhar. Cara mensyukuri nikmat yang pertama, fasalli, salat. Siapa yang tak salat, gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Lalu kemana jasadnya? Campakkan ke Sungai Kampar. Setuju? Yang nggak bilang setuju berarti tak sholat. Orang yang tidak sholat, perbedaan antara mukmin dan kafir, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Makanya ibu-ibu carilah menantu yang sholat. Mana orangnya? Ini yang di hadapan saya ini. Yang senyum, yang belum nikah. Yang udah jangan. Mudah-mudahan yang belum nikah ditemukan dengan jodoh yang rajin sholat berjamaah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini yang udah nikah pula amin yang kuat. Dia tak tahu istrinya nengok dari belakang. Selesai ini ditanya, Mas, tadi waktu Ustaz bilang mudah-mudahan yang belum nikah jodohnya dipertemukan, kok Mas bilang amin? Tadi saya ngeliat dari dalam masjid. Kenapa bilang amin? Apa kata Bapak? Untuk anak kita. Udah saya ajarkan jawabannya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat, salat, salat. Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah sampai di Masjid Nabawi, masuk ke dalam taman Raudhah, ada tempat mihrab Nabi jadi imam. Di dinding ada tiang sebelah kiri, ada tulisan As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa kemah tenda ini kokoh? Karena tiang. Andai tiangnya lapuk, tumbang, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka tak ada guna puasa, tak ada guna haji ke Makkah bolak-balik umrah, tak ada guna amal banyak kalau tak salat. Inna awwalu ma yuhasabu, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba, salatuhu, salat. Tapi rasanya di desa kita saya tak perlu lagi cerita salat karena masjid ini sudah melimpah ruah. Ini setiap salat macam ini. Ustadz Somad ini tidak sopan, masa menceramahi orang di belakang. Saya bingung mau ngadap kemana ceramah. Di belakang orang, di depan orang, di kanan orang, di kiri orang. Nanti kalau saya mutar-mutar musing saya pingsan. Saya ceramah lebih kurang 60 menit. Habis itu buka pertanyaan, kirim kertas. Nanti saya jawab, tapi jangan semua nulis. 30 menit aja. Habis itu saya mohon izin, kalau ceramahnya kurang, nanti kita malam sambung di Masjid Raya Kuok. Datanglah ke Kuok. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ustadz Somad, suami saya nggak sholat. Gimana cara nyuruh suami sholat? Berapa banyak ibu-ibu, istri-istri ngirim WhatsApp, SMS, message ke saya, ngadu karena suaminya tak sholat. Saya tanya, suaminya nggak sholat sekarang atau dari dulu? Dari dulu nggak sholat. Kenapa mau nikah sama dia? Karena saya pun juga dulu nggak sholat.
Suami saya iblis, saya setan. Tapi sekarang alhamdulillah kami sudah taubat, kami sudah ngaji, saya memperbaiki diri, dia belum juga berhenti. Ternyata hidup ini kebahagiaan bukan pada materi. Dulu saya nikah sama dia karena rumahnya besar. Dulu saya nikah sama dia karena mobilnya mewah. Dulu saya nikah sama dia karena kebun sawitnya luas. Ternyata setelah menikah tak ada kebahagiaan Pak Ustadz. Tidur sama orang tak sholat rasa tidur sama babi hutan. Ibu mau anak gadis ibu tidur sama babi hutan, apalagi sama babi ngepet. Oleh sebab itu maka carilah menantu yang sholat, bukan somat. Sholat. Ustadz Somad, ini anak saya dokter, cantik, perempuan, calon mantu saya itu saya tidak tahu dia sholat apa tidak. Gimana cara supaya kita tahu Pak Ustadz? Apakah saya tanya dia, calon mantuku, sampean sholat apa ora? Jangan tanya dia, karena kalau tanya pasti dia jawab, aku sholat. Jadi gimana caranya? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Bisa kita ketemu besok di rumah makan jam 12.15 hari Jumat. Kalau dia bilang aku datang, jangan terima dia, berarti dia tak sholat Jumat. Tapi kalau dia berkata, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa datang jam 12.15, tunggu saya jam 2. Terimalah dia. Tapi soal ini tidak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka salat. Dari kecil anak sudah diajak salat. Muru auladakum bis-shalah. Suruh anak kamu salat. Wa abna'u sab'a. Umur 7 tahun anak salat. 7 tahun salat. Wadribuhum fil ashrah, pukul 10 suruh 7, pukul 10 suruh 7, pukul 10. Kalau saya sampaikan ke wirid Yasin ibu-ibu, suruh 7, pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Nyuruh anaknya senang Pak Ustadz, nyuruh bapaknya yang payah. Alhamdulillah, masjid kita tegak kokoh berdiri. Al-muhajirin. Muhajirin artinya orang yang pindah. Al-muhajirin orang pindahan. Dari masjid mana tadi? Masjid orang pindahan. Al-muhajirin. Bapak Ibu pindah dari mana? Dari Jawa. Oh, berarti ini bukan orang Melayu, orang Jawa. Pripun kabare? Apik? Alhamdulillah, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ustaz, jangan panjang-panjang, saya tak bisa. Itu aja lama ngapalnya. Bapak Ibu, insya Allah setitik-setitik ya iso. Wis pirang-pirang dino, oh koncone akeh wong Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sholat di masjid, jangan lagi mempermasalahkan suku. Mau Jawa, mau Melayu, mau Batak, kita semua sama. Yang menyatukan kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi orang Jawa jangan lagi nolak. Wah, saya nggak mau nerima dia Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia bukan orang Jawa. Saya nggak mau mantu saya orang Batak. Kenapa? Derajat kami langsung jatuh. Dari emas langsung jadi tulang. Ini masih mempermasalahkan suku. Mau Batak, mau Jawa, kita semua sama kalau sudah sholat. Yang diucapkan kita Allahu Akbar. Maka semua sama. Arah kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Imamnya satu. Ayatnya Fatihah satu. Aurab yang dipakai bahasa Arab satu. Maka jangan lagi mempermasalahkan suku. Ini sesama suku masih saling ejek mengejek. Kamu sukunya apa? Melayu. Saya nggak kuat sama orang Melayu nih Pak Ustadz. Kenapa? Lari terus. Oleh sebab itu mesti tahu kita asal usulnya. Kalau kita tidak saling mengenal, inna khalaqnakum min dzakarin, kami ciptakan kamu dari laki-laki, wa unsa, perempuan. Allah menciptakan makhluk cuma dua, laki-laki dan perempuan. Karena itu Allah menciptakan makhluk namanya Adam dan Hawa. Datang orang sekarang katanya ada makhluk baru, Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep yang dari Jawa Barat. Kumaha atuh, damang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Diciptakan dari Adam, diciptakan dari Hawa, Hawa menikah sama Adam,
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Melayu, ada Minang. Untuk apa? Lita'arafu. Ta'arafu artinya untuk beramal soleh. Amal soleh kepada Allah, solat. Jangan sampai tinggal solat. Alhamdulillah, ibu yang membangunkan solat subuh, yang membangunkan solat tahajud, yang membangunkan ibu adalah bapak. Bapak bangun tengah malam, dia ambil air, dia percikkan ke wajah ibu. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru kemarin, wake up my darling. Wake up my honey. Si ibu pun membentang sejadah, bapak pun sholat. Usalli sunnatat tahajud raka'ataini imaman. Pertama dulu dia jadi makmum, sekarang dia sudah jadi imam. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantunya Kori. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mantunya sedang jadi imam, mertua di sebelah bangun. Masya Allah mas, memang kita nggak salah milih mantu. Iya. Mereka pun ngintip dari balik pintu, ngeliat rupanya HP-nya mati. HP Samsung sedang bunyi. Menantunya turu kabeh. Nauzubillah. Betapa bahagianya kita. Ibu, kalau suami ibu membangunkan malam tahajud, suami ibu membangunkan subuh, solat subuh, bersyukurlah. Jangan sampai ibu berkata, oh apa ini suamiku ini, opo iki bojo nih, bangun malam jadi imam tapi nggak bunyi. Ada imam sekarang nggak bunyi. Allahu Akbar. Bersyukur pada Allah. Syukur ya Allah, sudah kau kirimkan seorang imam ke rumahku ini walaupun nggak bunyi. Jenengnya imam apa? Imam menang. Menang aja. Bersyukurlah kepada Allah. Sekarang suami pulang malam sakau, suami pulang malam mabuk, mulutnya bau tua, makan pil anjing gila. Suami tidak pulang. Siapa namanya? Toib. Mohon maaf Pak Toib, kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Kalau ada isi ceramah saya menyinggung perasaan bapak ibu, saya mohon maaf. Kalau yang tersinggung saya sarankan jangan tersinggung. Karena di beberapa tempat ada ceramah, waktu saya ceramah, orang yang tersinggung mendengar ceramah saya 2 hari setelah itu mati. Bukan menunjukkan saya hebat, tidak, memang ajalnya sudah sampai. Kita ngaji ini bukan mau sindir menyindir. Saya penceramah yang tidak bisa di request. Ceramah saya tidak bisa di otak-atik. Apa yang mau saya ceramahkan itu yang saya pikirkan. Dari rumah tadi tak tahu saya apa yang mau saya sampaikan. Saya demam. Suara saya tak keluar, berkunang-kunang. Tapi begitu tegak di sini bangkit semangatnya. Luar biasa. Kenapa tuh? Karena doa jamaah. Makanya jamaah selalu banyak nanya sama saya, Ustadz makan suplemen apa? Ustadz minum apa? Ustadz makan apa? Saya cuman makan ayam penyet. Habis sholat Jumat tadi, habis itu makan, baru makan lagi di rumah jamaah. Jamaah selalu, Ustadz Somad ini makannya sedikit ya, Ustadz mangannya kok setitik Pak Ustadz. Dia nggak tahu sudah 2 piring sebelumnya. Jadi Ustadz ini sehat karena doa. Maka jangan lupa mendoakan sholat. Selesai sholat jangan lupa berdoa. Yang paling banyak mendoakan saya adalah jamaah Masjid Al-Muhajirin. Mereka yang mendoakan saya. Apa kata mereka subuh tadi? Ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Hadirlah Ustadz Somad ya Allah. Minimal sampai siang ini aja dia sehat ya Allah. Setelah itu terserahlah ya Allah. Sing penting teko hari ini ya Allah. Nanti malam didoakan pula saya oleh jamaah dari Kuok. Di Kuok pun mereka mulai berdoa habis Jumat tadi. Terutama ketua panitia. Ya Allah. Maka jangan lupa doa. Ini sekarang banyak orang selesai sholat tak berdoa.
Tadi saya tengok sholat Jumat. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam jumpa beras. Berdoa. Masalah doanya mau sendiri mau ramai-ramai terserah. Ini sekarang banyak orang tak mau berdoa. Bro, sampean kenes dulu. Sampean kok orang dungo. Kamu kenapa enggak doa tadi habis sholat? Enggak mau Pak Ustadz, doa yang lama aja belum kabul. Ya ora iso. Doa terus. Apa kata Umar bin Khattab? Anak ini nyari ibunya. Wes. Oh, nyari bapaknya. Kalau satu ibu tak cukup, nanti kami carikan lagi. Sampai mana tadi? Hilang. Saya kok udah cerita ibu nih hilang. Maka saya takut nengok ke belakang. Tenang ya, Bu. Nanti 30 menit ke sini, 30 menit ke sana. Lama-lama kalau semua ngajak telentang saya ceramah. Doa. Ini ada makmum tak mau berdoa, mengaminkan imam. Pas ditanya, kalau imam berdoa aminkan. Kalau sendiri-sendiri tak usah ramai-ramai. Kalau ada imam berdoa aminkan. Kamu kenapa nggak mau mengaminkan doa imam? Nggak mau Pak Ustadz, doa imam lain, doa saya lain. Kenapa? Imam minta hujan, saya nggak mau. Rupanya imamnya nanam sawit, dia nanam karet. Makanya doa imam itu doanya umum. Doanya umum, jangan minta hujan. Ya Allah berikanlah kami hujan. Yang jual es krim pulang semua. Dia mau panas. Makanya doa imam itu umum. Wa barakatan fir rizqi. Berilah kami rezeki yang barokah. Insya Allah jamaah Masjid Al-Muhajirin rezekinya barokah kabeh. Dari mana Ustaz tahu rezekinya barokah? Masjidnya besar. Keramiknya megah mewah. Di mana-mana masjid pasang keramik cuma di lantai. Masjid Al-Muhajirin sampai ke dinding. Menunjukkan barokah. Masjidnya megah, mewah, cantik, pakai besi. Kekurangannya jendelanya nggak ada. Dicopot karena acara. Saya tahu. Cuman mancing jamaah aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berkah bukan sawitnya sejauh mata memandang. Rezeki berkah bukan berarti getahnya panah. Rezeki yang berkah bukan mobilnya mewah. Rezeki yang berkah adalah kalau dipakai untuk menolong agama Allah. Mobilmu mewah, megah. Pak, sawit Bapak berapa hektar? Ya nggak banyak Pak Ustadz, sejauh mata memandang. Kebun karet gotah Bapak banyak? Nggak banyak Pak Ustadz. Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Bapak tuh kaya Pak Ustaz. Ibu tuh kaya Pak Ustaz. Kalau nyumbang berapa? 5.000 perak. Kaya nyumbang 5.000 perak. La ilaha illallah. 5.000, ingat tuh 5.000. 5.000 di Pekanbaru, pergi nanti ke pasar bawah, tempat jual keramik, karpet, tengok di lantai 2, 5.000 WC. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000, 5.000. Tiba-tiba ada yang masuk ke dalam, dia keluarkan 2.000. Penjaganya marah. Sini kau. Berapa tadi? 2.000. Buang air kecil. Bohong. Diam-diam kau buang air besar kan? Duit banyak. Sawit banyak. Karet banyak. Nyumbang 5.000 perak. Berharap surga. Nangis pula tuh. Ya adkhilal jannata ma'ana. Malaikat udah lama mau membenamkan dia ke tanah. Masuk ini kata malaikat. Kata Allah jangan dulu. Mungkin habis pengajian ini dia nambah. Alhamdulillah setelah pengajian Ustadz Somad, Bapak tuh dulu Ustadz orangnya pelit, bakal, kikir. Tapi setelah Ustadz Somad ceramah, sekarang setiap kotak lewat berapa? 7.000. Cuma nambah 2.000. Ini ngomong-ngomong kotaknya mana? Kenapa nggak ada kotak? Biasa kalau udah saya cerita sodakoh, kotak keluar biasanya. Rupanya jamaah Masjid Al-Muhajirin tidak lagi nyumbang pakai kotak, langsung transfer ke nomor rekening. Kami nggak main Pak Ustaz. Main, kami langsung pakai kartu gesek. Entah mana kartunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bawa mati ini pertama salat, yang kedua sedekah. Oleh sebab itu sedekah
kullu mri'in ta'tazilli sadaqati. Nanti di padang mahsyar tidak ada atap di mana orang bernaung. Di padang mahsyar orang bernaung di bawah sodako. Jangan solat, jangan somat, sodako. Orang bernaung di bawah sodako. Ini tebal ini semen ini. Kalau ada di antara bapak ibu yang nyumbang 100 juta, ada orang nyumbang 100 juta, ini 100 juta untuk anak yatim fakir miskin. Nih, nanti di akhirat atapnya setebal ini. Ini 100 juta. Kalau yang 10 juta, Sunda plafon. Sunda plafon. Kalau yang 1 juta, triplek. Yang 10.000, Riau Pos 2 lembar. Yang 2.000 perak, MX. Di akhirat nanti kalau nampak ada orang MX dah mau ditiup-tiup angin. Nah ini 2.000. Sedekahlah, sedekah. Jadi Pak Ustadz, kalau kami tidak bisa bersedekah, bagaimana di akhirat? Maka berusahalah bersedekah, tak bisa banyak sikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pesan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ittaqin nar, selamatkan dirimu dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun sebelah korma. Ada korma sebiji, belah 2, sebelah ke mulut kita, sebelah ke mulut kawan. Kalau dia nggak mau Pak Ustadz, kasih ke tangannya, dia suap sendiri. Walau bisyikki tamrah. Ibu kalau masak apa kata Nabi? Idza tabakhta, kalau kamu masak, faaksir ma'aha, banyakkan kuahnya, banyakkan kuah. Nanti sedekah kuah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz ceramah di kampung kami kemarin, ibu tuh rajin sedekah. Isinya capek kami mencarinya. Kuah. Sampai bawa tangguh kami ke dalam. Kuah. Artinya apa? Nabi mengajarkan kita beramal walaupun kecil. Sedangkan kuahnya aja dapat pahala. Apalagi kalau ada ayam. Kalau tak ada ayam, telur ayam. Tak ada telur ayam, telur puyuh. Tak ada telur puyuh, telur cicak. Telur cicak haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apa sedekah kita dinilai? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi. Saya tidak tahu siapa yang berwakaf tanah ini. Saya tak tahu siapa dulu yang bersedekah sawit untuk masjid ini. Tapi dia sudah meninggal dunia. Kita ngaji di sini dari mulai zuhur tadi sampai sekarang, sampai doa, sampai baca Quran, mengalir ke makamnya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin. Semua yang berwakaf membangun masjid tapak tanah ini, Allahumma firlahu, ampunkan dia ya Allah, warhamhu, rahmati dia ya Allah, wa'afihi, maafkan silap salahnya ya Allah, wa'fu anhu, berikan dia kebaikan ya Allah, waja'alil jannata maswahu, jadikan surga tempat tinggalnya ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Itulah orang yang cerdas. Ibu rajin baca Yasin. Masih ada wirid Yasin? Masih? Hari apa? Hari Jumat. Terserahlah, mau hari Kamis, hari Jumat. Baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Setelah meninggal dunia putus. Nggak ada orang mati baca Yasin. Ada orang mati baca Yasin? Kalau ada orang mati baca Yasin, kapur kabeh. Nggak ada. Rajin sholat duha, sholat duha, sholat duha, sholat duha. Setelah meninggal dunia, ada orang tegak sholat duha? Tak ada. Kalau mau cerdas, sholat duhanya terus, baca Yasinnya terus. Tapi yang paling bagus adalah bersodakoh. Tapi jangan sodakoh ke masjid, sodakoh ke masjid. Pak, Bapak nggak pernah ke masjid. Yang penting saya sudah sodakoh Pak Ustaz. Oleh sebab itu ini sodakoh luar biasa. Fasalli li rabbika salat wanhar, berkurbanlah. Ustaz cerita kurban apa sodakoh? Sodakoh dulu. Sodakoh korma, sodakoh kuah, sodakoh ayam. Lama-lama baru sodakoh kurban seekor kambing.
Beng, tadi kami di Bangkinang tadi pagi acara akikah anak-anak. Ibu bapak yang anaknya belum diakikah, diakikahkan hari ke-7. Hari ke-7 nggak bisa, hari ke-21. 21 nggak bisa, hari ke-14. 7, 14, 21. 21 nggak bisa, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ustadz, anak saya mau saya akikahkan sekaligus untuk nanti sunat khitan. Boleh nggak Pak Ustadz? Tanggung. Sekalian aja 3. Akikah, khitan, kawin. Ini orang kok pelit. Allah bukan minta 100 juta. Allah cuman minta seekor kambing anak perempuan, anak laki-laki 2 ekor kambing. 1 ekor kambing 2,5 juta, 2 ekor kambing 5 juta. 5 juta membayar seekor anak. Seekor anak pula. 5 juta membayar seorang anak, tidak setimpal. Bayi tabung, orang yang payah punya anak sekarang bayi tabung di Singapura. Bayi tabung paling murah 100 juta. Itu pun tabung-tabung second. Tabung 9 kilo. Berapa banyak orang susah punya anak? Ustaz Somad, saya sudah 10 tahun nikah belum punya anak. Teman saya nikah Januari, April langsung punya anak. Tak bersyukur kepada Allah. Maka ungkapan syukurnya akikah. Ustaz, kami dulu orangnya susah, kami dulu tinggal di kampung, nggak bisa akikah. Sekarang wis sugih, sudah kaya, sawitnya banyak, duit banyak, akikah sekarang. Ibu-ibu yang umur 40, 50 belum akikah, pulang dari sini cari kambing. www.kambing.com. Bapak-bapak yang sudah 40, 50 belum akikah, balik dari sini beli kambing. Nanti habis maghrib undang tetangga sahabat makan kambing. Akikah. Tapi akikah saja. Yang sudah umur 40, 50 akikah saja. Jangan minta cukur rambut. Minta cukur rambut. Akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanor. Sangka cucu dia ayun, apa nenek duduk. Golak ibu membayangkan nenek itu duduk di hati. Begitulah hebatnya Islam ini. Hablum minallah, terjalin dengan salat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Hablum minallah. Sedangkan hablum minan nas, fasalli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Nabi Muhammad itu berkurbannya berapa kali Pak Ustadz? Nabi Muhammad memotong sendiri ontanya, potong 63 ekor. Habis itu pisau dia berikan kepada Sayyidina Ali. Ali potong, Ali potong 37 ekor. Duit Nabi sendiri 63 ekor tambah 37 sama dengan. Memang kalau siang-siang gini payah mikir. Kata orang Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Ini kan habis makan siang nih. Jadi kalau ada bapak ibu heran, kenapa Ustadz Somad itu suaranya kuat sekali? Saya bukan marah, memang jam-jam segini harus kuat. Coba kalau saya ceramah, jamaah sekalian, adapun pengajian kita ini adalah. Tadi saya mulai ceramah 2:30. Sekarang sudah jam 3:05. Tinggal 25 menit lagi. Ke sana 35 menit, baru beralih ke dalam 25 menit. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Rasanya saya tak adil membelakangi pemimpin, maka saya balik lagi. Semua baginya adil insyaallah. Kalau mau menyebar kotak sodakoh, sebarkan ke ibu-ibu apa ke bapak-bapak? Ke ibu-ibu. Walaupun mencari uang bapak-bapak, tapi dompet itu dipegang ibu-ibu. Nah, ini trik untuk para pengurus masjid. Tapi memang masjid ini luar biasa mewah.
Dengan tabligh akbar, mari kita tingkatkan persatuan dan keutuhan umat. Oh, ternyata temanya ini. Sudah ngomong 35 menit baru tahu temanya. Oh, Ustadz Noman nggak tahu ya? Tahu. Saya kan udah baca duluan tadi. Lalu kenapa Ustadz cerita sholat dengan kurban? Persatuan dan keutuhan umat dibangun lewat sholat, bukan somat. Sholat. Kenapa kita bersatu? Sholat. Kalau sudah imam angkat takbiratul ihram, semua makmum harus ikut. Itu persatuan. Apa kata imam? Allahu Akbar. Ada nggak makmum di belakang? Allahu Akbar. Orang gelem. Ya orang no. Kabeh melu sing imam. Nggak bisa mengatakan aku tidak mau imamnya dia. Dia imam, nggak mau aku imamnya dia. Kenapa? Sawitnya cuma 1 kapling. Aku 100 kapling. Kalau sudah imamnya sujud, Allahu Akbar, maka semua makmum ikut sujud. Betul? 7 anggota badan menempel ke lantai, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening, 2, 1. Berapa itu? 7. Mentang-mentang bupati, gubernur datang ke Masjid Al-Muhajirin, nggak mau nempelkan kening ke lantai, ditempelkannya ke tiang. Allahu Akbar. Nggak sah sholatnya. Oleh sebab itu, dengan sholat berjamaah kita bersatu dan utuh. Mana contohnya? Jamaah Masjid Muhajirin semuanya bersatu dan utuh dalam teriakan Allahu Akbar. Ini nampaknya banyak jamaahnya sedang puasa sunat dari bunyi takbirnya. Tapi anehnya botol banyak yang kosong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang hebat ceramah di Masjid Al-Muhajirin ini. Bukan cuma orang yang ikut, ikan-ikan hiu ikut semua, kucing-kucing datang. Artinya apa? Anak-anaknya ikut. Banyak anak-anak ikut cuman diam. Ada anak-anak ikut lari-lari, lompat-lompat. Tapi anak-anak di Masjid Al-Muhajirin merekam ceramah Ustaz Somad. Tengok. Luar biasa. Anak-anak ikut dengar pengajian. Padahal saya sudah pengajian ceramah 35 menit. Tapi anak-anak tetap fokus mendengar. Kalau anaknya aja seperti itu, apalagi bapaknya. Bapaknya malah nunduk. Anaknya semangat. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak menjerit, kalau di masjidmu masih ada anak-anak berteriak, kalau di masjidmu masih ada anak lari-lari, bersyukurlah 20 tahun akan datang Masjid Al-Muhajirin masih tetap ramai sholat berjamaah. Sekarang tahun 2018 saya pertama kali diundang kemari. 2028, 2038, 20 tahun akan datang 2038 mereka yang akan mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Somad ini ya? Betul. Dulu waktu Ustadz Somad ceramah ke kampung kami, saya anak kecil waktu itu Ustadz, kami rekam Ustadz. Ini videonya Ustadz. Mereka yang akan menjadi calon anggota legislatif dari Kabupaten Kampar insyaallah. Coblos nomor. Wis, urung ya? Belum ada nomornya. Artinya apa? Bagaimana kepemimpinan Kabupaten Kampar ke depan? Bagaimana Bapak Kades, Bapak Dandim, Bapak Danrem, Bapak Koramil? Bagaimana polisi ke depan? Itu tergantung bagaimana kita menjaga anak-anak kita. Dibesarkan di masjid, sholat berjamaah di masjid, maka masjid ini mesti tetap kita jaga. Persatuan dan keutuhan umat dijaga lewat sholat dan sodakoh. Tak lama lagi, hari ini sudah masuk tanggal 7 Zulqa'dah. Tinggal sebulan 3 hari lagi kita akan menyembelih hewan kurban. Tadi malam saya dapat WhatsApp, masih saya simpan gambarnya. Bila suami Anda susah diatur, daftarkan ke panitia kurban. Ada di dalam. Ini pasti yang buat ibu-ibu yang marah sama suami. Nggak boleh gitu, Bu. Ibu jangan sampai mendaftarkan bapak ke panitia kurban. Doakan saja supaya bapak itu baik insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang rajin pengajian suaminya dilembutkan Allah hatinya. Menjadi suami yang soleh. Suami yang sholat di masjid, suami yang soleh. Suami yang sholat di rumah, suami solehah.
Nanti pergi ke pasar Bangkinang, beli telekung mukena, sampul pakai kresek, tulis di situ oleh-oleh dari Ustadz Somad untuk suami-suami solehah. Jenenge siapa? Solekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkurban. Ustadz, katanya kalau sudah kurban tahun lalu, tahun ini nggak kurban lagi. Berkurban itu menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, siapa yang sugih, sapa sing sawitnya akeh, maka dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Maka berkurbanlah. Berkurban hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, berkurban hukumnya sunnat muakkad. Alhamdulillah. Tadi waktu Ustaz Somad bilang berkurban itu hukumnya wajib. Menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, sunat muakkad. Alhamdulillah. Berkurbanlah, berkurbanlah. Ustaz Somad sudah daftar? Belum. Saya ngajak aja. Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. Udah pernah ke Bukit Tinggi? Urung. Orang yang cuma nyuruh saja, tidak pernah mengajak melakukan perbuatan, inilah orang yang dilaknat Allah. Jadi Ustaz Somad tiap tahun kurban. Alhamdulillah. Nanti yang paling bagus kurban itu dagingnya jangan diambil, serahkan semua ke fakir miskin. Pak, ini ada kupon 2, Bapak mau ambil dagingnya, saya sesuai ceramah Ustaz Somad, dagingnya saya nggak ambil, bagikan semua fakir miskin, bagi semua, bagikan semua. Ini kupon Pak, saya kupon nggak mau, terus kirim aja 2 plastik ke rumah. Yang paling bagus adalah dimakan hatinya, hati kambing. Ambil hatinya, potong, cuci pakai jeruk limau, bersih, kasih garam, bakar, makan. Itulah makanan pertama pagi hari raya kurban. Tapi kalau mau makan dagingnya, boleh apa tak boleh? Boleh, kecuali kurban nazar. Kurban nazar tak boleh. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya berkurban. Itu dagingnya tak boleh dimakan. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya kurban. Tapi kalau anak saya nggak lulus, sampai mati saya nggak kurban. Itu pun nggak boleh. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkurbanlah. Ustaz, ada ustaz yang ceramah, katanya berkurban itu kalau suami saja berkurban, maka istri anak-anak sudah cukup. Itu kurban kelas ekonomi. Kurban ini ada berapa kelas? Ekonomi, VIP, VVIP. VVIP, very very important person. Orang-orang paling penting. Maka kurban yang paling penting, kurban Kanjeng Nabi Muhammad SAW, 100 ekor onta kali 35 juta. Onta paling murah 35 juta. Itu onta-onta yang panuan. 35 juta kali 100 ekor. 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 miliar. 3,5 miliar itu kalau kita belikan cendol, kita bisa berenang. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad itu miskin apa kaya? 3,5 miliar sendirian. Yang miskin itu umat Muhammad. Korbannya seekor kambing. Ada yang seekor sapi, dikeroyok 7. Sapinya kurus. Waktu rapat sama panitia masjid, Pak Ketua Panitia, boleh dapat kupon 3 nggak? Siji loro telu. Jadi Nabi Muhammad itu kaya raya. Bapak Ibu yang kaya, jangan tunjukkan kau kaya karena rumahmu 2 lantai. Jangan tunjukkan kau kaya karena mobilmu besar. Jangan kau tunjukkan kaya karena kau operasi plastik. Ini banyak sekarang perempuan operasi plastik. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, bulu mata plastik. Ada orang bakar sampah layu. Plastik. Kalau kau mau tunjukkan kau kaya, maka banyak-banyaklah bersodakoh, berkurban. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Bu, kamu tak beriman. Pak, kau tak beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Di Pekanbaru, saya tidak tahu di daerah Jamaah Masjid Al-Muhajirin, di Pekanbaru banyak komplek-komplek orang-orang kaya itu katanya tidak mau lagi makan kambing.
karena takut kena darah tinggi. Saya ajarkan doanya biar nggak penyah darah, nggak kumat darah tinggi. Sebelum makan itu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada yang bisa menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau kumat Pak Ustaz, saya nggak tanggung jawab. Penting udah doa. Alhamdulillah saya nggak pernah kumat. Makan daging kambing, makan udang, makan tadi malam, semalam di Siak, makan durian, tak ada kumat. Paling-paling mati kontan. Jangan takut, makan itu tidak masalah. Nabi Muhammad walimah nikah, makan kambing. Akikah, makan kambing. Kurban, makan kambing. Pernah nggak Bapak Ibu baca hadis Nabi Muhammad meninggal karena darah tinggi? Nggak ada. Yang penting jangan banyak-banyak. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan banyak-banyak. Ya makan. Makan 1 suap, 2 suap. Ya nggak apa-apa. Ini makan sampai 3 mangkok. Iyalah. Habis. Alhamdulillah. Ini kameranya hidup, Mas. Dia tanya dulu. Karena pernah saya ceramah. Selesai saya nanya, ini minta rekamannya ya. Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Loh, mati kenapa dipasang? Untuk gaya-gaya aja. Sekarang zaman pencitraan. Kalau tidak sama baleho dengan wajah asli berarti pencitraan. Sama nggak sama asli? Dari mana dapat foto ini? Saya aja nggak punya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang sudah berkontribusi nyumbang untuk acara ini, mudah-mudahan segala kesulitannya dimudahkan Allah. Kalau rezekinya jauh, wa in kana rizquhu ba'idan faqarribhu. Kalau jauh rezekinya didekatkan Allah insyaallah. Kalau masih sulit dimudahkan Allah. Anak-anaknya dijadikan Allah para penghafal Al-Qur'an, termasuk berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang sakit-sakit, bagaimana menyembuhkan penyakit? Ke dokter. Dokter sudah enggak juga sembuh, maka jangan ke dukun. Jangan ke dukun. Yang berdukun, berhenti. Ini suaminya enggak patuh, suaminya kasar, pergi ke dukun. Kata dukun, ambil kukunya. Habis itu ujung kumisnya. Habis itu dibakar. Setelah dibakar, campur sama tembakau. Campur masukkan ke kopi. Habis itu dibacakan mantra. Kak kang telinga bosi mulut songkang gitu kunci-kunci Allah kunci Muhammad. Siapa yang ke dukun? Man atakahinan, siapa yang berdukun? Fasaddaqahu bima yaqul. Percaya sama cakap dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Salatnya tidak diterima 30, 40 hari, 40 malam. Tobat, tobat, tobat. Siapa yang berdukun tobat. Saya nggak pernah ke dukun Pak Ustadz. Alhamdulillah, tapi saya dukun. Tobat. Dukun-dukun, tobat. Ustadz nggak takut kalau dukunnya nyantet nanti. Insya Allah kita doakan. Tak boleh doa yang buruk. Kita doakan semoga Allah meniupkan angin hidayah ke hati para dukun. Kalau dia tidak juga berhenti bertobat, ditiupkan Allah angin puting beliung. Rata sekalian dia dengan tanah. Sakit hati sama orang, dukun. Ini adik-adik yang cantik-cantik, yang gadis-gadis. Datang laki-lakinya apa? Hai cewek, godain kita dong. Apa? Kau mau nikah sama aku? Pret, wih. Air ludahnya diambil, disantet. 7. Itu di daerah-daerah Melayu namanya 7. Di 7 artinya api menyala untuk menuju ke tempat dia. 7 namanya. Ada namanya santet. Di Jawa namanya santet. Di kampung kami namanya black magic. Black magic. Kalau hantunya tinggi, namanya begu ganjang. Begu hantu, ganjang tinggi. Begu ganjang, hantu tinggi. Kalau pendek, gundul, tuyul. Kalau naik motor, Dracula. Kalau melompat-lompat, hantu Cina. Kalau nggak bisa melompat, suster ngesot. Apa beda jin sama hantu Pak Ustadz? Podo sami mawon.
Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin Islam, ada jin Jangan sebut kafir. Nanti yang jin kafir tersinggung. Jin non muslim. Saya banyak ceramah saya dikritik karena katanya saya ustadz keras. Setelah Bapak Ibu mendengar ceramah saya selama 50 menit, kira-kira saya ini ustadz keras apa ustadz lembut? Orang selembut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada saya mengajak, ada tak saya ceramah? Siapa yang beda agamanya, pancong kepalanya, bakar rumahnya, larikan bininya. Ada? Tak ada. Saya mengajarkan kedamaian. Ustaz, boleh nggak daging kurban diberikan kepada non muslim? Boleh apa nggak boleh? Boleh, boleh. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Tiba-tiba datang adik-adik panitia pulang bawa. Kenapa dibawa pulang? Ternyata dia non muslim, nggak kami kasih. Kasih dia 1/2 kilo. Loh, aku kenapa kau kasih 1/2 kilo? Dia 1 kilo. Kau mau dapat 1 kilo? Ya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masalah gunting pita bisa nyusul belakangan. Gunting pita sunat. Nanti undang Gus anak kiai di Jawa namanya Gus. Persatuannya IGGI, Ikatan Gus-Gus Internasional. Kemarin satu orang Gus dari Malang ketemu saya di Masjid An-Nur subuh. Beliau membuat sunat massal gratis yang disponsori oleh nggak tahu dari mana, tapi angkutannya dari Bukit Barisan. Tentara mengawal beliau, membawa ke suku Talang Mama, suku Melayu tua di Indragiri Hulu. Jadi mereka buat khitan massal gratis. Alhamdulillah banyak yang daftar. Ada yang mendaftarkan anaknya, ada yang mendaftarkan ponakannya, ada juga yang mendaftarkan suaminya. Oleh sebab itu maka khitan gratis ini juga sedekah luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mengajarkan permusuhan. Kau saudaraku seagama, mau Sunda, mau Batak, mau Melayu, mau Jawa, mau Banjar, mau Bugis, mau Makassar, kau saudaraku seagama. Tapi di sana ada saudara bukan seagama. Mereka adalah saudara senegara, se-NKRI. Mereka juga adalah saudara kita. Mereka dulu berjuang sama kita melawan Belanda. Mereka berjuang melawan bersama kita melawan Jepang. Tapi kemudian kita berpisah hanya karena perbedaan agama. Itu biasa. Dan keutuhan ini kita jaga dengan tabligh akbar. Mari kita tingkatkan persatuan dan keutuhan umat. Insya Allah yang wirid Yasin lanjutkan, tapi seumur hidup baca Yasin tak baik. Baca Yasin baik, seumur hidup baca Yasin kurang baik, karena Allah tidak hanya menurunkan surat Yasin, masih ada surat-surat yang lain. Ini dari dulu baca Yasin aja, itu pun Yasin nggak dibaca semua, ujung-ujungnya aja. Turja'un fayakun. Dari mulai saya SD sampai sekarang saya ustadz tetap baca Yasin. Bedanya dulu nggak pakai seragam, sekarang sudah pakai seragam. Wow, pergi wirid Yasin itu baca Quran, bukan mau menunjukkan cincinnya 3. Di mana acara wirid Yasin, Bu? Sana. Oleh sebab itu luruskan niat. Tapi ada pula orang yang tak mau baca Yasin. Baca Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Yasin itu Quran apa Quran? Yasin itu Quran. Ya baca Quran. Tapi surat-surat yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sore ini kita tidak lagi baca Yasin seperti biasa, tapi kita baca Makharijul Huruf Tajwid Tahsin. 5 ayat. Ibu dulu 5 ayat, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Mantap. Ibu 5 ayat. Itu tanda-tanda. Tapi jangan langsung orang iso kan? Sampai orang iso, jangan.
Hari gini ibu-ibu sudah mau wirid Yasin, alhamdulillah. Hari gini ibu-ibu mau ke masjid tabligh akbar. Berapa banyak ibu-ibu di luar sana enggak mau, duduk di rumah nengok apa? Sinetron Korea. Sudah tahu orang Indonesia warna kulitnya cuma 2 warna. Orang Indonesia kulitnya 2, dan 2-nya kulit-kulit tanam-tanaman. Yang pertama sawo matang, yang kedua hampir busuk. Yang ditonton sinetron Korea, orang Korea putih. Akhirnya kita pun menengok ibu ini pergi Yasin macam nengok tepung terigu. 2 inci. Tiba-tiba kipas angin mati, lampu mati, panas minta ampun, meleleh. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Tadi mau berangkat dari rumah, mati lampu, gelap. Mau pasang buru-buru. Cepat, ya sebentar, sedilo iki, sedilo. Sampai di tempat orang senyum, awak senyum. Rupanya salah pasang. Sebelah hijau, sebelah biru. Alhamdulillah. Jamaah Masjid Al-Muhajirin tak ada yang model begitu. Alhamdulillah. Ustaz ini nyindir. Nah, saya penceramah yang tak pandai sindir-menyindir. Pengalaman saya pahit. Dulu pernah saya menyindir orang. Ustaz, tolong sindirkan di masjid kami. Ada orang yang sedekah, tapi setelah itu sedekahnya diambil balik. Tolong Ustaz sindirkan. Oke, saya sindirkan. Siapa yang mengambil sedekahnya, setelah itu diambil lagi, maka kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Sudah muntah, dijilat lagi. Berapi-api saya sampaikan. Setelah pengajian, pengurus masjid ngasih tahu, Ustaz Somad yang mau disindir nggak datang. Nyesal saya. Masa itu saya tak pandai sini menyindir. Makanya kalau ada nantung, to the point, mana orangnya? Bawa sini. Ustaz, ini ada orang gini. Mana orangnya? Bawa sini, biar saya ceramahin. Berani Ustaz 4 mata sama dia? Jangan 4 mata, 3 mata pun bisa. Mana? Jadi nanti kalau ada yang nanya, berapa lama Ustaz Somad tadi ceramah? Ustaz Somad ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Apa isi ceramahnya? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah sudah kasih kau nikmat. Berapa banyak kedipan mata? Ada yang bisa ngitung dari subuh tadi berapa kedip mata? Allah sudah kasih kau nikmat. Berapa darah yang dicuci oleh buah pinggang? Ada yang bisa ngitung berapa tetes darahnya dicuci buah pinggang? Allah sudah kasih kau nikmat. Berapa sudah jantung kau menyemprotkan darah naik ke otak? Berapa banyak orang yang mati kena sakit jantung? Kenapa si anu mati? Sakit jantung. Kenapa si anu mati? Jantung koroner. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Kenapa dia mati? Kena kurap. Jantung. Kalau kertas sudah datang, itu berarti saya sudah ceramah 60 menit. Kita buktikan. Betul. Dimulai 2:30, sekarang 3:30. Janji protokol menjawab pertanyaan. Inna a'tainakal kautsar fasalli salatlah wanhar berkurban bersedekahlah. Yang keempat, inna syani'aka huwal. Siapa yang membenci engkau, Bu? Siapa yang mengejek engkau, Bu? Siapa yang membenci engkau, Pak? Jangan kau balas. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu apa? Maaf. Abtar artinya senapan anginnya putus. Ngadapnya ke sana. Senapan anginnya putus. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang ngejek engkau, jangan kau balas. Nanti kalau jumpa sama dia, inna syani'aka huwal abtar. Senapan angin kau putus. Memang tak putus, tapi tak hidup. Jangan balas. Saya tak pernah saya balas. Kalau ada orang melempar ibu pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dilemparnya ibu pakai batu, balas pakai bunga. Tapi kalau sudah 3 kali balas pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Karena dia udah kurang ajar dia sudah. Hilang demam saya ceramah di Al-Muhajirin. Padahal tadi saya ngaku sama Ustaz Dayat, tolong jangan pakai AC Ustaz Dayat, saya menggigil nih demam. Begitulah hebatnya doa. Maka jangan lupa saling mendoakan. Habis pengajian nih saya pulang,
ceramah lagi malam, tapi hubungan kita tak putus. Saya minta request satu saja doa Bapak Ibu. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah.